yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Salah satu ciri walinya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat beliau-beliau ini, kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarkud du'ai, meninggalkan doa, berarti tidak mau berdoa. Maksiatun adalah maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-muhtadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para jamaah Majlis Ta'lim Yayasan Ihsanur Rijal Masajid rahimakumullah, para tamu-tamu Allah yang berada di Masjid Jami'atul Mu'minin rahimakumullah, yang kami hormati dan kami muliakan seluruh pengurus daripada Majlis Ta'lim Yayasan Ihsanur Rijal Masajid, mulai dari pembina, pengawas ataupun pengurus inti dan seluruh pengurus Masjid Jami'atul Mu'minin. Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat ini kita akan bersama-sama mengkaji kitab Futhul Ghaib karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu arda di nasihat ke-9. Di terjemahnya mungkin halaman 30. Jika para jamaah, bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya terjemahannya, mungkin bisa dilihat halaman 30. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu arda, semoga Allah senantiasa meridhai beliau dan semoga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di nasihat ke-9 ini, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan fil kashfi wal musyahadah. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Futhul Ghaib ini menjelaskan bagaimana Allah membukakan dan memperlihatkan kepada para walinya, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, tentang kebesaran-kebesaran, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan menjelaskan tentang bagaimana para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala musyahadah, bisa menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan ke Pak Kiai Haji Ahmad Haiti. Di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani ini, beliau menjelaskan yuksafu lil awliya'i wal abdali fi af'alillahi ma yubhirul ukul wa yukhrikul adati war rusuma fahi ala kismain jalalin wa jamalin. Artinya, qala radhiyallahu anhu arda, yuksafu, dibuka, lil awliya'i, untuk para walinya Allah Subhanahu wa taala, wal abdali, dan para wali badalnya, fi af'alillahi ma yubhirul ukul, di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ma yubhirul ukula,
yang mampu membuat akal kita terbelalak, yang membuat akal kita takjub atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhrikul adati war rusuma, yang mana perbuatan Allah tersebut, keagungan Allah tersebut itu menembus batas kebiasaan-kebiasaan manusia. Wa rusuma, dan gambaran-gambaran makhluknya, sehingga makhluknya tersebut itu semakin cinta, semakin hormat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dibukakan pintu-pintu hijabnya sehingga bisa melihat perbuatan-perbuatan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fahiya ala kismain, jalalin wa jamalin. Fahiya, maka hal-hal yang membuat akal kita terbelalak, takjub itu ada dua, yaitu jalalin wa jamalin. Yang pertama adalah jalal, sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jamal, keindahan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal yang membuat takjub kita ada dua, jalalullah wa jamalullah, keagungan Allah dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Fal jalalu wal azamatu yurisani al khauf al muqliqa wal waj'a al mus'ijah. Yang mana kedua hal tersebut, keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan di hati para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala al khauf, ketakutan yang sangat indah. Kalau kita takut kepada hewan buas itu takut yang susah. Tapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin dekat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Takutnya ini itu adalah takut yang indah. Kalau kita takut kepada hewan buas, macan atau harimau, itu akan semakin menjauh. Kalau kita takut kepada Allah, itu kita akan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Para ulama, para kiai, para walinya Allah. Wabil khusus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, beliau sangat takut kepada Allah, bukan menjauh tapi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dibukakan al-jalal wal jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Wal waj'a al-mus'ijah, ketakutan yang menimbulkan semakin taat, semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ghalaba al-adima ala qabi ma yudhiru al jawarih, yang mana ketakutan itu timbul, menimbulkan hal yang positif di tubuh kita. Kita lihat ke para kiai, para ulama, para walinya Allah, ketika kita melihat ke wajah beliau-beliau ini, kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di tubuh mereka itu ada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri walinya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat beliau-beliau ini, kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita ketika melihat fotonya habaib, khususnya Habib Umar bin Hafid, salah satu ulama besar di Hadramaut Tarim yang dulu pernah belajar di sana. Beliau ketika dilihat wajahnya, kita akan langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di wajah beliau, di tubuh beliau itu ada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cahaya tersebut tampak di tubuhnya, sehingga kita melihat wajah Habib Umar bin Hafid, Habib Abdullah bin Baharun, Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, dan para ulama kiai di Indonesia ini, kita akan langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Syekh Abdul Qadir Jalani, yadharu alal jawarih, yang mana tanda-tanda ilmunya, tanda-tanda cahayanya itu tampak di tubuhnya. Sehingga ketika kita melihat wajah indah beliau-beliau ini, tubuh beliau, maka kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama ruwiya anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yasma'u min sadrihi azizun ka azizil murajjal fis shalah min siddatil khauf. Ketika itu para sahabat salat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Ketika sahabat tersebut salat di belakang Rasulullah, terdengar
di hati beliau suara yang sangat agak berisik. Ka'azizil murajjal, seperti suara yang mesin atau suara hewan yang bergerak. Di dalam sholat min siddatil khauf. Mengapa? Karena Rasulullah itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya berdebar. Kayak kita habis lari, ketika habis lari hati kita berdebar dengan sangat keras. Nah itu. Jadi Rasulullah ketika sholat itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga para sahabat itu mampu mendengar getaran dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi takutnya ini indah, bukan takut seperti takut hantu, takut pocong atau takut binatang buas. Tetapi ini takutnya indah. Semakin kita takut pada Allah, semakin ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sendiri itu takut. Dalam hatinya sangat sangat tergerak hatinya untuk semakin takut, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di belakang Rasulullah para sahabat mampu mendengarkan suara getaran dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah yang mana seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Rasulullah menjadi contoh. Rasulullah pun yang dosanya nggak ada itu masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bagi kita yang banyak dosanya sehingga kita harus mencontoh Rasulullah supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa ada getaran tersebut? Lima yura min jalalillahi azwajal wa yankasifu lahu min adhamati. Mengapa Rasulullah sangat bergetar hatinya? Karena melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan pintu-pintu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diriwayatkan dalam satu hadis ketika Rasulullah sholat itu berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu saat ketika sholat para sahabatnya bingung. Tiba-tiba Rasulullah itu maju ke depan dan seakan-akan akan mengambil sesuatu di depannya. Tetapi nggak jadi. Akhirnya mundur lagi. Di belakangnya para sahabat bingung, tetapi nggak berani bertanya karena sholat. Kalau bertanya nanti sholatnya batal. Kalau tanya, ya Rasulullah mengapa engkau maju? Maka sholatnya batal. Maka diundur sampai salam. Ketika salam, para sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa engkau tiba-tiba maju dan seakan-akan akan mengambil sesuatu di depannya? Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya saat itu saya itu dibukakan keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga saya berada di surga. Di hadapan saya ada pohon, yang mana pohonnya itu ada buah yang sangat manis, sehingga saya ingin memetiknya. Ingin memetiknya supaya ini mumpung di surga ini, jarang-jarang ini. Kata Rasulullah, saya mau ambil buah tersebut di surga, tetapi saya ingat ini masih di dunia. Ya, jadi ya gak jadi itu. Kata Rasulullah, seandainya saya mengambil buah tersebut, maka buah tersebut tidak akan habis sampai hari kiamat. Jadi ketika Rasulullah sholat itu dibukakan pintu-pintu hijabnya, pintu-pintu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua di pagi hari ini mendapatkan keberkahan Syekh Abdul Qadir Jailani sehingga ketika kita sholat kita seperti sholatnya Rasulullah SAW, dibukakan pintu hijabnya, minimal kita hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak pada hari kiamat kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wallahu alam bishawab. Para jamaah ahli pengajian, alhamdulillah pengajian kita pada pagi ini telah diawali dengan kajian dari kitab Futuhul Ghaib. Ini kitabnya Pak. Bagi jamaah yang memerlukan kitab ini silakan hubungi kami. Ini isinya daripada nasihat, ada 78 nasihat pada kitab ini. Insya Allah sudah diterjemahkan, jadi kita lebih mudah untuk membacanya.
Semoga apa yang Bapak Kiai sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Bapak Kiai selalu diberikan sehat, panjang umur, barokah, husnul khotimah, serta bisa memberikan taklim pada ahad yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Bapak Kiai, dan waktu sudah memasuki tabu jam 7, insya Allah akan memasuki segmen yang kedua. Terima kasih Bapak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Kiai Haji Nurul Hadi LC yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Ahmad Haiti yang kami hormati, serta segenap para jamaah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati. Alhamdulillah, pada pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah dapat berkumpul bersama di pengajian. Semoga dengan wasilah kumpul di pengajian ini Allah mengumpulkan kita di akhirat nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka pengajian ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, sekaligus kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan para orang tua kita, keluarga, saudara, guru dan jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah, semoga semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang sakit pada pagi ini, semoga segala penyakitnya segera diangkat oleh Allah, kesehatannya segera dipulihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi jamaah yang hadir pada pengajian ini, semoga Allah mengumpulkan kita di akhirat nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hadiniya sholihan as'alukal ijabah wa ila hadratin nabiyil mustafa syafa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihil kiram syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita bersama-sama membaca doa awal belajar. Semoga kita semua dibukakan ilmu oleh Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah, sebelum kajian segmen kedua dimulai, mohon jamaah yang sudah hadir untuk merapatkan safnya, mengingat banyak jamaah yang datang belakangan, supaya tidak melangkahi dan tidak mengganggu konsentrasi jamaah yang sudah hadir. Monggo silakan yang masih di luar bisa masuk ke dalam, karena di dalam masih ada tempat. Terima kasih. Dan waktu dan segala kesempatan kami persilahkan kepada Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Haiti. Falyaskur falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan kepada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pelajaran kita masih tentang fadilatid du'a. Masih lanjutan. Halaman 32. Sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala sallallahu alaihi wasallam, tarkud du'ai maksiyatun aili adamim tithalil amri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min ay bihi yudafi'ul bala'a kama yudafi'u aduwahu bisilahi. Wa imaduddin ay amuduhu alladhi yakumu alaihi wa nurus samawati wal ardi ay yakunu lidda'i nurun fihima. Rawahu Abu Ya'la wal Hakim an Aliyin wa huwa hadithun sahihun. Maksudnya, qala telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, tarkud du'ai, meninggalkan doa, berarti tidak mau berdoa. Maksiyatun adalah maksiat, durhaka. Aili adamim tithalil amri, karena tidak mengikuti perintah Allah, tidak mengikuti perintah Allah. Waqala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u, adapun doa itu silahul mu'min, adalah senjata orang mukmin. Aibihi, artinya dengan doa, yudafi'u, orang mukmin bisa mengusir, menolak, menahan al-bala'a, bencana. Kama yudafi'u, sebagaimana dia menahan, mengusir, menolak aduwahu, akan musuhnya, bisilahi, dengan pedang. Wa imaduddini, dan tiangnya agama. Ay amuduhu, artinya tiangnya.
alladzi yaqumu yang bisa berdiri alaihi di atasnya, wa nurus samawati dan cahaya langit, wal ardi dan bumi, ayyakunu artinya ada, liddai bagi orang yang berdoa, nurun cahaya fihima di dalam langit dan bumi. Rawahu telah meriwayatkan hadis ini Abu Ya'la, Syekh Abu Ya'la atau sahabat Abu Ya'la, wal Hakim dan Hakim an Aliyin dari Ali. Wa huwa haditsun sahihun, dan itu atau ini adalah hadis yang benar, yang sahih. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarkud du'ai maksiatun. Tidak berdoa, meninggalkan doa berarti tidak mau berdoa. Maksiatun adalah maksiat. Jadi kalau ada orang tidak mau berdoa itu maksiat. Maksiat dosa berarti ya. Kenapa? Aili adamim tithalil amri, karena tidak mengikuti perintah Allah. Kita sudah maklum, sudah sama-sama paham. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, mohonlah kepada aku, mintalah kepada aku kabulkan permintaanmu. Itu perintah kan? Ud'uni itu perintah. Nah kalau ada orang tidak mau berdoa, kenapa enggak mau berdoa? Bisa juga sombong hatinya tuh. Enggak perlu doa lah, duit saya udah banyak. Saking banyaknya duit saya sampai gepeng. Ya gepeng ya. Sampai gepeng duit saya itu, sampai banyak, saking banyaknya. Enggak perlu doa, kata orang itu. Sombong tuh. Sombong. Itu berarti maksiat. Ya berarti maksiat. Jadi kalau duitnya banyak, rezekinya lancar juga berdoa. Iya berdoa biar rezekinya, duitnya itu bermanfaat. Duitnya banyak nggak bermanfaat bagaimana? Ya Allah, duitnya bisa untuk bantal, untuk kasur, tapi nggak ada manfaatnya. Untuk apa itu? Jadi yang penting kan bermanfaat. Jadi walaupun rezekinya lagi lancar, berdoa, mudah-mudahan hasil usaha saya bermanfaat. Tidak sombong, gitu. Yang lagi miskin berdoa juga kepada Allah, ya Allah, entaskanlah saya. Hilangkanlah kemiskinan saya ini. Jadikanlah saya orang yang cukup ya Allah. Rizki lancar, berkah, sehingga saya beribadah gampang. Begitu. Jadi semuanya dianjurkan untuk berdoa. Bukan yang miskin saja, bukan yang sakit saja. Yang hebat hartanya lagi jaya juga berdoa. Yang sehat bukan sakit, tidak sakit juga berdoa. Mudah-mudahan kesehatannya ini bermanfaat. Sedangkan setelah sehat, ada ahad pagi pengajian semacam ini bisa hadir. Tempatnya di Masjid Al-Mukminin, apa namanya? Jamiatul Mukminin tuh. Padahal rumahnya jauh di Cengkareng. Bisa datang ke sini, itu kan? Itu manfaat namanya, kesehatannya. Iya. Berangkat dari Cengkareng. Iya, sendirian. Pulangnya bertiga, Pak. Sudar maunya begitu. Iya. Di jalanan ada kecelakaan, motor tabrakan apa-apa. Yang dari Cengkareng sebab lihat, berhenti, ditolong gitu. Jangan nggak ditolong gitu. Apalagi yang dilihat yang tabrakan udah aki-aki, enggak tuh. Tapi begitu kecelakaan yang dilihat, ya Allah, masih ngorak. Apa ngorak? Ngorak apa ngorak? Ya masih muda, langsung saya tolongin, kasihan banget ya. Ya Allah, jangan begitu. Yang muda ditolong, yang kakek juga ditolong. Begitu tuh. Berdoa, saya doakanlah mudah-mudahan cepat sembuh nih yang sakit gitu. Begitu tuh. Jadi sekali lagi, kalau ada orang tidak mau berdoa adalah maksiat ya. Karena tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, ad-du'a usilahul mu'min.
Doa adalah senjata orang mukmin. Doa adalah senjata orang mukmin. Maksudnya bagaimana? Aybihi yudafiul balaa kama yudafiu aduwahu bisilah. Yang dimaksud senjata orang mukmin, yakni orang mukmin bisa menolak, mengusir bencana seperti dia menolak, mengusir musuh dengan senjata. Begitu. Orang perang kan punya senjata, walaupun bambu runcing, iya kan? Diusir tuh musuh dengan senjata, dengan bambu runcingnya, dengan bedilnya, dan seterusnya, kan begitu. Bencana juga begitu. Bencana diusir dengan apa? Ya dengan doa lah, dengan doa. Diusir dengan doa. Ada bencana yang mendunia nih, yang namanya corona. Iya, masih ada. Masih, katanya jangan disebut-sebut lagi, udah hampir pergi. Nanti kalau disebut-sebut datang lagi. Iya, ada bencana yang namanya corona, mendunia itu. Kita usir pakai apa? Ya pakai doa, begitu ya, pakai doa. Itu doa. Ad-doa silahul mukmin. Doa adalah senjata orang mukmin. Ya, kalau saya ingat dulu waktu perang kemerdekaan, Belanda udah menguasai Semarang. Ada orang Semarang. Sudah orang Semarang ya? Iya. Belanda udah menguasai Semarang. Malam itu udah ditentukan mau nyerbu, mau menghancurkan kota Magelang. Ada Magelang, ada Borobudur tuh di situ. Mau menghancurkan Magelang. Tapi berita begitu udah kedengaran oleh orang-orang Magelang, khususnya kiai-kiai. Udah mendengar. Kiai sepakat, ayo kumpul di tempat ini. Kita sama-sama berdoa dengan wasilah kita membaca Hizbun Nasr. Membaca Hizib Nasr, dibaca bareng-bareng oleh kiai, oleh jamaah, dengan niat mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, dengan wasilah doa itu, Belanda enggak jadi nyerbu, tidak jadi nyerang Magelang. Selamatlah. Itu ada sejarah semacam itu, Masya Allah. Jadi berdoa adalah perlu ya, perlu sekali itu doa. Wa imaduddin, dan doa adalah tiangnya agama. Maksudnya ay amuduhu alladzi yaqumu alaihi. Artinya doa itu tiangnya agama, di mana agama itu bisa berdiri tegak atas doa itu. Ya kalau orang yang memeluk agama sudah tidak berdoa, bagaimana kira-kira? Ya rapuhlah agama. Oleh karena itu berdoa ya. Berdoa, sudah sholat berdoa. Sudah sholat istighfar, minta ampun pada Allah. Sudah minta ampun pada Allah, berdoa. Kalau semuanya orang berdoa, berarti apa? Pemeluk agama masih positif, aktif, begitu ya. Ya nanti agamanya bagaimana? Agamanya juga bisa berdiri tegak, begitu. Coba kalau sudah nggak ada yang berdoa, agamanya mau bagaimana ya? Begitu kan? Iya. Maka di sini kata Nabi, wa imaduddin. Doa adalah tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard, dan doa itu adalah cahaya langit dan bumi. Maksudnya bagaimana? Ayyakunu lidda'i nurun fihima. Artinya adalah bagi orang yang berdoa satu cahaya yang ada di langit dan di bumi. Orang yang mau berdoa, dia punya cahaya. Di mana cahayanya? Ada di bumi, ada di langit, ada. Si fulan berdoa, oh ada cahayanya fulan di sana, di langit. Di bumi ada juga cahayanya si fulan itu tadi, sebab dia mau berdoa. Maka penting sekali, kembali tentang soal pentingnya, penting sekali masalah doa. Jangan lupa dengan doa. Maka kadang-kadang kan kalau ada kawan mau pindah tempat,
sama-sama di Jakarta, yang satu mau pulang kampung. Saya pulang kampung ya, oh enggak kesini lagi, enggak, sama usaha di kampung. Iyalah, saya doakan tuh, bagus banget tuh. Saya doakan mudah-mudahan berkah di sana, mudah-mudahan sehat lahir batin, mudah-mudahan tawakal kepada Allah, didoakan begitu. Dia juga mendoakan lagi, saling mendoa. Masya Allah, luar biasa itu. Iya, luar biasa. Apalagi kalau sampai di sana sudah jauh kan, saling mendoakan, itu doa dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya kawan udah pulang ke kampung, masih ingat namanya, didoakan, ya Allah mudah-mudahan kawan saya yang pulang kampung sekarang buka usaha di sana, mudah-mudahan barokah tuh. Dikabul tuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sana juga ingat, saya punya kawan masih ada di Jakarta, saya doakan mudah-mudahan sukses. Itu didoakan begitu. Itu barokah, barokah. Dan itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, da'watul madlumi ala man dzalamahu mustajabatun wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi. Rawahu Toyalis wa Abu Dawud an Abi Hurairah. Maksudnya, wa qala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'watul madlumi, adapun doa orang yang teraniaya. Ada orang yang dizolimi, mazlum bahasa Arabnya. Mazlum itu orang yang teraniaya, yang terzolimi. Alaman, atas orang zolamahu yang menganiaya kepadanya. Mustajabatun, itu doa diijabah oleh Allah. Wa ingkana, meskipun ada orang itu fajiron, orang jahat. Fafujuruhu, maka kejahatannya itu ala nafsihi, kembali pada dirinya. Rawahut Toyalisi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Toyalis wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Jadi kata Nabi, doa orang yang teraniaya itu mustajab, makbul, orang yang mustajab. Maka jangan sampai kita menzolimi orang. Kalau kita menzolimi orang, orang itu mendoakan kepada kita misalnya agar kita hancur, bisa kita hancur lantaran didoakan oleh orang yang dizolimi. Bahkan kata Nabi, wa in kana fajiron, meskipun yang dizolimi itu orang nakal, ada orang nakal, kita zolimi, dia mendoakan pada kita biar kita hancur, bisa hancur tuh. Kok bisa begitu? Ya, fafujuruhu ala nafsihi, kenakalannya itu kembali pada dirinya. Soal kenakalan kembali pada dirinya. Tapi sebab dia dizolimi oleh orang tadi, dia berdoa. Ya mbak tahu doanya apa, dia percaya kepada Allah atau pada siapa itu. Itu berdoa. Doanya dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Maka jangan sampai kita menzolimi orang. Sudah jadi pejabat, jangan sampai ya menzolimi pada rakyat. Musim pandemi begini, rakyat suruh 3M jaga, 3M ya, 3M, 5 sekarang apa-apa ya. Ya, pertama kan 3M kan, tapi ada yang nilap 17M. Nah iya, 3M suruh dijaga, ini jaganya enggak tanggung-tanggung, 17M dijaga. Zolim enggak kira-kira? Ya Allah, bagaimana sih? Kumaha atuh akang? Ya Allah, 17M. Sedangkan kita 3M atau 5M itu tadi kata Bapak. 5M kan sedikit. Ini 17M. Masya Allah, itu zolim tuh namanya. Itu zolim tuh. Warawahu, dan meriwayatkan hadis ini anhu darinya Ahmadu, Imam Ahmad. Wa isnaduhu, dan isnadnya anhu darinya hasanun, bagus. Wadzalika, dan keterangan itu tadi, doa orang yang teraniaya adalah mustajab. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya dia muttarrun, terpaksa, multajiun, berlindung ila rabbih, kepada Tuhannya. Tuh,
Jadi dia benar-benar kata orang Jawa DPDP. Apa DPDP? Mendekatin dengan sekali, mendekatin kepada Allah dengan dekat sekali itu. Itu DPDP, multajiun, berlindung. Jadi mohon dengan sangat agar dihancurkan orang yang zalim kepada saya. Itu dikabulkan oleh Allah. Begitu. Itu namanya multajiun ya, berlindung. DPDP banget padahal. Ya seperti saya lah. Bisa Didin kan jualan sepatu. Bikin sepatu sendal. Harganya sekian. Ustadz, bisa kurang enggak saya yang beli gitu. Oh enggak bisa. Oh katanya gratis malah tuh. Katanya gratis. Saya mau beli nih Pak Haji. Ustadz bisa kurang enggak? Harganya misalnya 100 ribu lah misalnya. Saya ada duit 80. Pertama enggak bisa. Enggak bisa. Besok saya datang, aduh Ustadz masa enggak boleh 80. Terus saya DP terus deketin terus tuh. Akhirnya kan kasihan. Oh iya ya, orang mau ngaji ke Ihsan Nur nggak punya sendal, masa saya nggak kasih? Udahlah 80 saya kasih. Akhirnya dikasih, saya dapat sendal cuma 80 ribu, padahal harganya berapa tadi? 100. Itulah DP saya dengan Ustadz Didin begitu. Lah kalau DP kita kepada Allah sama, orang yang dizalimi juga begitu. DP dekatin, dekat sekali lah pada Allah, pada Tuhan orang itu, dikabul doanya, begitu ya. Maka sekali lagi jangan sekali-kali kita menzolimi pada sesama. Zolim pada sesama jangan. Pada apalagi dengan manusia, pada binatang juga nggak boleh zolim. Pada binatang nggak boleh. Kan Nabi pernah menyatakan, dakhalati mar'atun naro fi abadan. Dakhalatin ra'atun naro fi hirratin. Seorang perempuan masuk ke neraka lantaran seekor kucing. Loh, lantaran seekor kucing masuk neraka? Iya. Kenapa? Robatotha walam tada'ha walam tut'imha ta'kulu min khosasil ardi. Kucing itu diikat oleh orang perempuan itu. Sudah diikat, tidak dilepas. Sudah tidak dilepas, tidak dikasih makan. Sehingga kucing itu bisanya makan kalau ada hewan kecil keluar dari tanah, kecoa misalnya, deketin, ditangkap, dimakan. Ada apa lagi hewan kecil keluar dari tanah, ditangkap, dimakan. Akhirnya lama-lama hewannya yang kecil-kecil itu habis, nggak ada yang datang. Kucing tetap nggak dilepas oleh perempuan itu tadi sampai mati. Nah mati kan, itu kan zalim kan? Perempuan itu kan zalim kan? Akhirnya perempuan itu belum sampai tobat meninggal dunia. Nah orang ini kata Nabi masuk neraka. Masuk neraka. Padahal seekor kucing. Masya Allah. Lah apalagi kalau zalim kepada manusia. Rakyatnya kelaparan. Misal, ini cuma misal. Kurang makan. Pimpinannya bagaimana kalau zalim? Masya Allah, lebih. Maka jangan sampai zalim. Jamnya udah 7:30, saya belum suruh minum, takut kewalat nanti. Silakan Bapak Ibu minum dulu. Yang sudah aduk makan terusin ya. Ayo silakan. Saya juga mau minum. Ustaz, mana minum tadi Ustaz? Oh iya. Iya. Silakan. Bismillah. Silakan jamaah minum, kuenya dimakan. Insya Allah barokah ya. Insya Allah barokah. Jangan lupa bismillah dulu. Biar barokah ya. Insya Allah. Kita teruskan sambil minum nggak apa-apa, santai aja lah, santai. Waqala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ittaqu da'watal madlumi ayatajannabudz zulma li'alla yad'u 'alaikumul madlumu. Wa fi dzalika tanbihun 'alal man'i min jami'i anwa'iz zulmi. Fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Ya'murullahu ta'ala birtifaiha hatta tajawaza al-ghamamu ayis sahabu al-abyadha hatta tasila ila hadratihi ta'ala. Yaqulullahu wa izzati wa jalali la ansurannaka binunit tawqidits sakilah wa fathil kaf ay la astahlisanna lakal haqqa mimman zalamaka walau ba'da hinin ay amadin tawilin. Rawahu Tabrani wa Diya'u an Huzaimah tabni Thabit bi isnadin sahihin. Maksudnya, waqala dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqu, takutlah kamu semuanya. Takutlah kamu semuanya. Dakwatal mazlumi, akan doanya orang yang teraniaya. Artinya ayatajannabu, artinya jauhilah oleh kamu az-zulma, menganiaya. Jangan sampai kita menganiaya. Li'alla yad'u, agar mereka agar tidak berdoa alaikum pada kamu al-mazlumu, orang yang teraniaya. Wa fi dzalika, dan pada keterangan itu tambihun, ada peringatan alal man'i, untuk mencegah min jami'i anwa'i zulmi, dari semua macam-macam aniaya. Fa innaha, maka sesungguhnya dakwatul mazlum, doanya orang yang zalim, tuhmalu, dipikul alal ghamami, di atas mendung. Ayyamurullahu ta'ala, artinya Allah menyuruh birtifaiha, dengan mengangkat itu doa, hatta tadawaza, sehingga melewati itu doa al-ghamama, mendung, ay sahaba, artinya mendung, al-abyado, yang putih, hatta tasila, sehingga sampailah doa itu ila hadratihi ta'ala, ke hadapan Allah ta'ala. Yaqulullahu, berfirman Allah, wa izzati wa jalali, demi keluhuranku dan keagunganku, la ansurannaka, sungguh aku akan menolong kamu. Binunit tauqidits sakilah, dengan nun taukid sakilah, la ansuranna, tuh. Wa fathil kaf, dan fathah kafnya, la ansurannaka, la astahlisanna lakal haqqa, artinya sungguh aku akan tentukan kebenaran yang hak kepada kamu, mimman zalamaka, dari orang yang menganiaya kamu, walau ba'da hinin, meskipun setelah masa atau waktu yang lama. Ay muddatin tawilin, artinya waktu atau masa yang lama. Tuh. Maksudnya kata Nabi, takutlah kamu akan doanya orang yang teraniaya. Kita supaya takut pada doanya orang yang teraniaya. Yang dimaksud takut bagaimana? Ayatajannabudz zulma, jauhilah sifat menganiaya. Jangan sampai kita suka menganiaya. Tujuannya apa? Li'alla yad'u alaikum al-mazlum, supaya orang yang dianiaya itu tidak balas mendoakan kepada kita. Kalau kita menganiaya kepada orang, nanti orang itu namanya mazlum. Yang dianiaya itu bisa mendoakan kepada kita, mendoakan pada kita. Mendoakan bagaimana? Ya mendoakan orang yang dianiaya kan biasanya mendoakan jelek kan? Nggak ada si fulan mendoakan temannya. Nah, si fulan menganiaya pada temannya. Temannya yang dianiaya nggak ada mendoakannya baik. Mudah-mudahan si fulan yang telah menganiaya saya kawin lagi, nggak ada. Orang nggak ada, amin. Iya, nggak ada. Yang dianiaya nggak ada. Mudah-mudahan si fulan yang menganiaya saya dapat mobil Fortuner, nggak ada tuh. Biasanya kalau dianiaya doanya doa jelek kan? Dianiaya oleh fulan,
Akhirnya mendoakan, mudah-mudahan mampus tuh. Mudah-mudahan nyebrang jalanan tabrak truk tuh, begitu kan? Itu doanya. Biasanya begitu. Nah, yang semacam itu kita supaya menjauhkan perbuatan zalim, biar tidak didoakan jelek oleh orang yang dianiaya, begitu. Nah, yang semacam itu juga ada pelajaran dari ittaqu da'watal mazlum tuh. Pelajarannya apa? Alal man'i min jami'i anwa'i zulmi. Larangan untuk semua bentuk kezoliman. Tuh. Larangan untuk semua bentuk kezoliman. Pada istri nggak boleh zolim, pada anak nggak boleh zolim, pada keluarga nggak boleh zolim, pada orang lain juga nggak boleh zolim, begitu kan? Pokoknya semua bentuk kezoliman tinggalkan, jangan sampai kita zolim. Begitu. Khawatir nanti kalau yang dizolimi berdoa semacam itu, waduh bahaya tuh. Bukan sekedar bahaya, tapi ya-nya bisa ditasdid. Bahaya tuh. Iya, ya-nya ditasdid itu bahaya gitu. Wah hebat kalau begitu ya. Kenapa begitu ya? Supaya menjauhkan doa orang supaya menjauhkan perbuatan zalim. Fa innaha tuhmalu alal khamam. Karena doanya orang yang zalim itu dipikul di atas awan. Dipikul di atas awan. Maksud dipikul di atas awan bagaimana? Doa ini diserahkan pada Allah. Akhirnya sampai doanya itu di hadapan Allah. Setelah disampaikan kepada Allah, Allah juga berkata, tuh, wa izzati wa jalali la ansurannaka. Demi keluhuranku, demi keagunganku, aku tolong kamu orang yang teraniaya. Begitu, ditolong oleh Allah. Ditolong. Masya Allah. Ngeri ya. Iya. Itu. Ya, kucing tadi kan nggak berdoa ya. Tadi cerita tadi kan kucing dianiaya oleh perempuan. Ya. Perempuan itu masuk neraka. Kucing bisa berdoa enggak? Kan nggak berdoa. Itu saja perempuannya masuk ke dalam neraka. Lantaran kucing, lantaran menganiaya kucing. Apalagi kalau yang dianiaya itu manusia, bisa berdoa. Kira-kira bagaimana? Makanya kita harus takut dengan aniaya, jangan sampai begitu ya, jangan sampai. Pelihara ayam tuh, ada yang pelihara ayam, kasih makan, ya kasih makan. Kalau nggak dikasih makan berarti zalim, kasih minum, gitu. Pelihara burung lagi, punya burung. Punya banyak, burung apa? Gereja. Iya. Dikasih makan, kalau nggak mau mengasih makan burung yang dipelihara, lepas. Iya, dilepas dari kandangnya itu, biar cari makan sendiri. Begitu, jangan ditahan. Kalau ditahan namanya aniaya, begitu. Walau ba'da hinin tuh, doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Doanya orang yang aniaya itu akan dikabulkan oleh Allah. Walau ba'da hinin, meskipun setelah waktu yang lama. Tuh, menganiaya orang tahun 2015. Akhirnya orang itu berdoa. Akhirnya tahun 2021 yang menganiaya kecelakaan. Oh, jangan-jangan ini doanya orang yang teraniaya dikabul oleh Allah. Sekarang baru terasa itu. Jadi dikabulkannya doa orang teraniaya walau ba'da hinin, meskipun setelah waktu yang lama. Begitu. Jangan berkata, saya pernah aniaya pada dia, buktinya nggak ada, saya kena musibah. Besok lagi nggak ada musibah, akhirnya aniaya lagi, kesenangan dia. Tapi satu saat kena musibah itu orang. Oh, inilah doa orang yang teraniaya baru dikabul, baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka sekali lagi hindarkanlah sifat aniaya, jangan sampai. Waqala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal madlum wa in kana kafiron. Takutlah kamu dakwatal madlumi, akan doa orang yang teraniaya. Ini hampir sama sebab dengan hadis yang tadi,
tapi untuk runtutannya beda. Takutlah kamu dakwatal madlumi, pada doa orang yang teraniaya. Fa innaha makbulatun, karena doa orang yang teraniaya makbulah, dikabul, diterima oleh Allah. Wa in kana ayil madlum, meskipun orang yang dianiaya itu kafiron, orang kafir, maksuman, dia terjaga. Fa innahu, karena sesungguhnya aysya'nu, keadaan laisa da'watuha hijabun, tidak ada antara doanya orang yang teraniaya itu hijabun, hijab, aling-aling. Tuh. Kata Nabi, takutlah kamu akan doa orang yang teraniaya. Karena apa? Ya, walaupun orang yang teraniaya itu orang kafir. Karena apa? Karena antara doa orang itu dan antara Allah itu tidak ada hal hijab, tidak ada penghalang, tidak ada penghalang. Ya seperti tadi, orang yang teraniaya berdoa kepada Allah, doanya dikabul oleh Allah. Walaupun tadi diterangkannya walau ba'dahinin, meskipun setelah masa yang lama tetap dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka maaf, jangan sampai sekali lagi kita berbuat aniaya pada orang kafir sekalipun, apalagi pada orang muslim, sesama muslim ya. Maka orang kafir juga nggak boleh. Ini larangan. Zalim kepada orang kafir tidak boleh, apalagi pada orang muslim, sama-sama muslim. Katanya orang muslim pada orang muslim yang lain bersahabat. Kalau sudah bersahabat ya jangan menganiaya. Iya, Pak Sudar saudara saya enggak? Saudara, iya. Oh tuh ya, iya. Tapi maaf Pak Sudar, walaupun saya saudaranya Pak Sudar, jangan minta rokok pada saya. Kenapa? Saya nggak suka merokok, nggak punya rokok, gitu. Iya itu. Jadi sesama muslim adalah saudara. Maka nanti pertanyaan di alam kubur kan bagaimana? Tentang saudara. Waman ikhwanuka, ya kan? Waman ikhwanuka. Siapa saudara kamu? Begitu kan? Jawabnya bagaimana? Nggak boleh, saudara saya nggak boleh. Ustadz Didin saudara saya nggak ada. Tapi jawabnya al muslimuna kulluhum ikhwani. Semua orang Islam adalah saudara saya. Begitu tuh. Itu sampai di alam kubur akan menjadi pertanyaan. Masya Allah. Padahal kita sendiri di alam kubur ya. Ada temannya nggak? Nggak ada. Temannya amal. Iya nggak ada. Kanan nggak ada kawan, kiri nggak ada, depan belakang nggak ada. Atas bawah nggak ada, subhanallah. Gelap lagi ya, poek, non poek, gelap, ya Allah, sendirian, peteng, ya Allah. Maka sahabat Utsman kalau lagi ceramah tentang neraka nggak pernah nangis, tentang neraka nggak pernah nangis. Menerangkan padang mahsyar, sahabat Utsman bin Affan nggak pernah nangis. Tapi kalau ceramah menerangkan alam kubur dia nangis. Kata orang sekarang membleh begitu ya, nangis sejadi-jadinya. Ya Allah, nangis. Ditanya sama sahabat lain, sahabat, kenapa Anda kalau menerangkan neraka nggak pernah nangis, menerangkan padang mahsyar nggak pernah nangis? Tapi kenapa kalau Anda menerangkan alam barzah, alam kubur nangis? Oh begini, seandainya saya masuk ke neraka, tapi nggak mungkin ya, sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin, nggak mungkin masuk neraka. Cuma dia berkata, seandainya saya masuk ke dalam neraka, di sonono banyak kawan, di sini sebelah kanan ada kawan, dari mana? Belah kiri ada kawan, depan kawan, belakang kawan. Nggak begitu ngeri saya, banyak kawan, gitu kan? Seandainya saya mendapat kesulitan di padang mahsyar, itu juga saya nggak begitu ngeri. Kenapa? Banyak kawan juga, kanan, kiri, belakang, depan tuh ada kawan, nggak begitu ngeri. Tapi manakala saya di alam barzah, begitu meninggal saya dikubur di alam barzah, saya sendirian. Kalau saya dapat kesenangan di sana, kalau saya mendapat kesedihan, mendapat laknat, kutukan, siksa dari Allah, sendirian saya.
Kanan nggak ada kawan, kiri nggak ada kawan, depan nggak ada kawan, belakang nggak ada kawan. Apa nggak sedih begitu? Makanya saya jadi nangis. Begitu tuh. Itu sahabat siapa? Utsman bin Affan, masya Allah. Itu Utsman bin Affan juga begitu, ngeri dengan alam barzah. Apalagi kita, kira-kira bagaimana ya? Allahu Akbar. Mau ke sana? Mau nggak? Mau. Kapan? Ya Allah, itu alam barzah. Alam barzah begitu. Padahal dalamnya berapa ya? Dalamnya berapa? Ukuran ilmu fikih qomatun wa bastah. Seukuran orang berdiri tegak ditambah begini. Qomatun wa bastatun. Seukuran orang berdiri begini. Kata guru di pesantren Jawa, qomatun wa bastah. Sak dedeg sak pengawe. Ada orang Jawa. Apa arti Jawa? Jarang ketawa. Iya, memikirkan alam barzah. Begitu tuh, sak dedeg sak pengawe itu dalamnya. Tapi kalau di karet paling segini. Iya, cuma segini. Pernah ada yang tanya, kok cuma segini, enggak segini? Pitih ndado, pitih ndado. Ya, jawabnya pitih ndado. Apa pitih ndado? Ongkosnya kurang. Ongkosnya kurang katanya, pitih ndado. Tuh orang ndado tuh. Ya Allah. Mestinya pitih ndado atau ado ya tetap segini kan? Gitu. Ya enggak segini. Astagfirullah. Itu dalamnya begitu. Lebarnya ya paling semeter lah. Panjangnya seukuran orang itu. Kalau dipanjangkan dipasin ya 2 meter lah gitu kan. Maya dimasukkan, subhanallahiladzim. Bungkus yang putih, kain putihnya sudah sampai di bawah tuh. Dilepas, pocongnya dilepas ya? Dilepas, dibuka. Buka. Pipinya ini, kulit pipi harus nempel ke tanah. Walaupun menor. Ada yang menor? Iya, menor, ya Allah. Nempel ke tanah. Iya, nempel. Sudah itu dipasang dinding ngari. Orang sini bilangnya dinding ngari ya. Papan itu dinding ngari namanya. Ada yang pakai bambu boleh. Ada yang pakai papan boleh. Baru dipasang dinding ngarinya udah gelap. Masya Allah. Sudah itu ditimbun, diuruk. Allahu Akbar. Ngeri, diuruk. Iya, diinjak-injak. Nggak boleh bilang udah biasa aja lah, nggak boleh. Malah saat itu ayo diinjak yang kuat, yang kuat. Begitu. Sendirian, masya Allah. Sang suami yang meninggal, istri ikut pulang. Sang istri meninggal, suami ikut pulang. Bapak yang meninggal, anak-anak, cucu-cucu pada ikut pulang. Ya, pulang semuanya, pulang semuanya. Masya Allah. Yang tinggal di situ tinggal satu, amal perbuatannya yang akan menemani. Dan amal itu ada 2 macam. Ya, amal itu ada 2 macam, amal solih dan amal tolih. Pakai tok yang kedua. Solih adalah baik, tolih adalah jahat. Pakai tok, tolih. Masya Allah. Amal solih akan menolong, amal tolih akan memudahkan mungkar nakir, ngemplang orang itu. Masya Allah. Nah, di situ ada pertanyaan di antaranya, waman ikhwanuka, siapa saudara kamu? Gitu. Kita harus bisa jawab, al muslimuna kulluhum ikhwani. Setiap orang Islam adalah saudara saya. Begitu. Itu di alam barzah. Balik pada pengajian tentang doa. Maka kita jangan sekali-kali mau menganiaya kepada siapapun. Jangan ya. Jangan menganiaya. Ayalaisa bainaha wa bainal qabul mani'un, rawahu Ahmad. Maksudnya bagaimana? Kita harus takut pada doanya orang yang teraniaya meskipun orang kafir. Maksudnya laisa bainaha wa bainal qabuli mani'un. Antara doa itu dan antara qabul diterima oleh Allah tidak ada penghalang, berarti dikabul, diterima. Tuh. Maka sekali lagi jangan sampai menganiaya. Qala Ibnul Arabi, hadza muqayyadun bil haditsil akhar. Keterangan ini adalah terikat dengan hadis yang lain. Innad da'iya, sesungguhnya orang yang berdoa, ala salasi marotiba, atas 3 pangkat. Jadi ada
orang yang berdoa itu ada 3 kemungkinan. Imma ayu ajjalalahu ma tolaba, ada kalanya disegerakan apa yang dia minta. 1. Jadi bagi orang yang berdoa ada 3 kemungkinan. Pertama, doanya akan segera dikabul oleh Allah, diterima, kabul. Yang kedua, wa imma ayyudkhara lahu afdalu minhu. Yang kedua, boleh jadi doa itu disimpan, nanti akan diberi balasannya dengan yang lebih bagus lagi. Disimpan, ya, diberikannya kapan? Nanti di akhirat. Di akhirat. Yang lebih bermanfaat, yang lebih afdal. Wa imma ayyudfa'anhu minassu' mithlihi, dan ada kalanya akan ditolak dari kejahatan semacam itu. Ditolak dari kejahatan semacam itu. Itu yang ketiga. Jadi kemungkinan doa orang itu ada 3. 1, ada kalanya doanya itu dikabul dengan segera. Dan ada kalanya doa itu disimpan, nanti di akhirat akan dapat pahala. Dan ada kalanya kejahatan-kejahatan yang semacam itu tidak akan datang pada orang semacam itu, pada orang itu tadi. Begitu. Maka sekali lagi maaf ya, marilah kita senang berdoa, khususnya untuk doa yang bermanfaat. Kita punya anaknya lagi di pesantren, tolong didoakan, bangun malam lah 2:30 untuk tahajud, berdoa pada Allah, ya Allah, anak saya di pesantren, mudah-mudahan engkau berikan ilmu yang bermanfaat. Begitu. Jangan anaknya di pesantren, bapaknya molor terus. Ya Allah, doakan tuh anak yang di pesantren. Apalagi anaknya dikirim, bukan dibuang. Anak di pesantren dibuang bilangnya. Anaknya dikirim ke pesantren di Jawa Timur, orang tuanya di Jakarta. Jauh nggak kira-kira? Jauh kan, didoakan. Doakan, ya Allah, anak saya di Tebuireng misalnya, lagi pesantren di sana, mudah-mudahan selamat, sehat. Engkau berikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa begitu. Doakan, doakan. Saya jadi ingat, kan perang Badar pernah ya? Perang Badar pernah enggak? Iya, perang Badar itu kan pernah dilakukan oleh orang Islam, perang melawan orang kafir. Waktu perang Badar, tentara Islam, itu satu riwayat, Rasul suruh menghitung pada jabat. Coba dihitung jamaah tentara Islam ada berapa? Udah dihitung, ada 317. Lapor pada Nabi. Nabi, tentara ada 317. Baik. Coba dihitung lagi. Hitung lagi. Sahabat yang lain dihitung. Setelah dihitung rapi, ada berapa? 313. Oh, 313. Akhirnya Nabi setuju dengan yang 313. 313 tentara Islam berarti sama dengan tentara si Tolut. Pengajian kemarin ya waktu saya kan terangkan Tolut lawan siapa? Jalut. Tolut Islam, Jalut kafir. Tentara Tolut ada berapa waktu itu? 313. Iya. Nabi setuju. Alhamdulillah tentara kita, tentara Islam sama dengan tentaranya si Tolut 313. Nabi setuju yang itu. Berarti tentara Islam waktu perang Badar 313. Sebelum terjadi peperangan, Rasulullah sholat sunnah. Waktu sujud lama banget, saking lamanya sorbannya juga sampai jatuh. Itu di situ yang nungguin diantaranya sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar nungguin di situ. Sujudnya lama. Berdoa Nabi, iya Nabi berdoa, Nabi juga berdoa. Makanya kita perlu berdoa. Apa yang dibaca oleh Nabi? Yang dibaca enggak panjang-panjang. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Begitu. Itu doa ampuh tuh. Maka pernah kan ada orang, ya maaf logatnya logat Jawa. Bukan menghina orang Jawa, saya orang Jawa, jarang ketawa. Minta doa pada seorang kiai. Kiai minta doa saya lagi punya urusan begini, dikasih oleh kiai. Ya Hayyu ya Qayyumu, ya Hayyu ya Qayyumu. Ini baca.
maaf udah tua orangnya kan. Bacanya bukan ya hayu ya qayyumu, ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu, begitu bacanya. Ya kayuku ya kayumu, begitu. Tapi sebab dia mantap, dikabul tuh doanya, dikabul tuh. Jadi orang kiai itu juga mengambil dari ini doanya Nabi ketika perang Badar. Nabi perang Badar itu sebelum perang doanya itu ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, begitu. Lama sampai sorbannya jatuh. Akhirnya sampai Abu Bakar berbisik, bisikin Nabi yang lagi sujud. Sudah Nabi, sudah panjang doanya. Insya Allah Allah kabulkan doa Nabi. Begitu. Nabi selesai. Masih doa lagi Nabi. Setelah sholat, doanya bagaimana? Ya Allah, seandainya engkau tumpas orang Islam pada hari ini, tentara Islam pada hari ini, seandainya engkau tumpas, dikalahkan tentara Islam oleh orang kafir, nggak ada di muka bumi orang yang menyembah kamu, wahai Allah. Tuh, isinya bagaimana? Ya minta kemenangan gitu. Jadi kalau saat perang Badar tentara Islam eleh, apa eleh? Kalah, kawon nggih kawon. Bahasa Jawa kawon sing bagus. Kalau tentara Islam sekarang kalah, ditumpas oleh orang kafir, ya Allah, di muka bumi nggak ada orang menyembah kamu. Jadi isinya biar orang Islam menang. Begitu. Akhirnya bagaimana? Terjadi peperangan. Setelah terjadi peperangan berarti akhirnya bagaimana? Tentara Islam ternyata yang menang. Jumlahnya 313. Lawannya berapa? 1000. Lawannya 1000 orang kafir. Jadi satu lawan berapa ya? Satu lawan 3 lah begitu ya. Tapi bisa menang begitu tuh. Lah itulah perlunya doa, Jangan sombong. Kita nggak mau doa pada Allah. Jangan. Dalam keadaan bagaimanapun kita doa. Ya, doa. Dalam keadaan sehat, doa biar kesehatannya manfaat. Dalam keadaan longgar, rezeki banyak, berdoa biar hartanya bermanfaat. Apalagi dalam keadaan susah, gitu. Apalagi dalam keadaan susah, berdoalah pada Allah. Panitia pembangun masjid berdoa. Ada yang jadi panitia pembangun masjid, berdoalah pada Allah biar masjidnya cepat selesai. Di samping itu mudah-mudahan bermanfaat. Selesai kalau tidak bermanfaat bagaimana? Masjidnya mewah banget, selesai, tapi nggak ada yang datang untuk berjamaah. Ya Allah, sedih. Akhirnya yang azan fulan, yang qomat fulan, yang jadi imam fulan, yang jadi makmum, ya Allah, borongan tuh. Jangan begitu. Mudah-mudahan masjidnya manfaat. Seperti masjid kita ini manfaat banget nih ya. Iya, masjid Bait di Jamiatul Mukmin ini manfaat banget nih. Sampai nggak muat jamaahnya tuh sampai ke luar tuh. Ya Allah. Kalau boleh ditingkat sampai 3 tingkat nih ya. Iya begitu. Nah, sampai di sini dulu ya pengajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang paling terakhir maaf. Seperti tahun-tahun yang lalu saya bawa kalender tuh jamaah. Kalender Majelis Taklim Al-Wardah, tempat saya berdomisili di Tanah Abang. Ini ada kalender, saya bawanya nggak banyak, cuma 50 lembar. Nanti kalau jamaah mau ngambil, tolong maaf, niatnya bukan beli kalender, tapi infak untuk Majelis Taklim Al-Wardah. Kalau mau niat beli kalender nyesel, soalnya bukan gambar cewek cantik. Iya, maka niatnya infak untuk Majelis Taklim Al-Wardah. Saya bawa 50 itu. Satunya uang infaknya cukup 20.000 saja. Urusannya dengan Ustadz Didin. Nanti kalau habis Ustadz Didin bisa hubungin saya lagi. Insya Allah masih ada di rumah. Ya, cukup sekian. Ya. Cek 1, 2, 3. Para jamaah, tadi disampaikan oleh Bapak Kiai bahwasannya di alam kubur itu kita
hidup sendiri, dan di sana itu hanya amal soleh dan amal salah yang akan menemani kita. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di pengajian, kita dibahagiakan di alam kubur nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan jamaah, barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik bapak-bapak atau ibu-ibu, oh monggo silahkan dari Wakaf Komarudin. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Ahmad Baiti yang kami hormati, dan Bapak Kiai Nur Hadi dan seluruh jamaah yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ingin bertanya bahwa pada kajian Ahad pagi ini Bapak Kiai menerangkan tentang penguburan jenazah. Apakah boleh seorang perempuan ikut hadir mengiringi jenazah sampai ke kuburan? Terus, kalau menurut keterangan bahwa barang siapa yang ikut hadir sampai ke mengiringi jenazah ke kuburan akan diberikan pahala oleh Allah, itu bagaikan 2 gunung emas. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaan dari Masjid Wakaf Komarudin. Pak Daryono namanya, ya. Kalau itu Pak Daryono, kalau ini Pak Sudarsono, Darsono. Ya. Pengantar jenazah sampai ke makam bagi kaum ibu-ibu boleh. Pernah ada yang melarang, tapi enggak diterangkan apa sebabnya kok dilarang. Setelah ditanya, sebab perempuan gampang nangis gitu. Nangis kalau ingat suaminya lagi dikubur, ikut nangis. Nangisnya kalau cuma nangis biasa enggak apa-apa. Tapi kalau nangisnya keterlaluan sampai cakar-cakar wajahnya, baju disobek-sobek, itu yang enggak boleh begitunya. Jadi kata orang yang melarang perempuan sampai ke kubur itu alasannya. Tapi kalau orang itu enggak nangis, enggak apa, malah berdoa kepada Allah agar suami saya yang meninggal dimaafkan dosanya dan seterusnya, gitu kan? Boleh saja. Jadi pada umumnya boleh ya. Maka banyak juga orang perempuan, ibu-ibu, dulu juga ibu-ibu Majelis Talim Ihsanur pernah ziarah sebagian Wali Songo, sampai di Sunan Ampel juga pernah, gitu ya. Dados kenging mboten napa-napa nggih. Nggih, matur nuwun. Silakan, ada yang masih ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, ada yang ingin kami tanyakan yang via WA. Kami jamaah Majelis Taklim Yayasan Ihsanur, saya beserta istri dan keluarga saya tinggal di rumah mertua. Lalu kami juga membangun atau merenovasi rumah tersebut sampai kami membangun kamar kos di rumah tersebut. Lalu setelah mertua kami pada meninggal dan istri kami juga meninggal, lalu keluarga daripada mertua mengusik ketenangan kami. Katanya kami sudah bukan muhrim tinggal di rumah tersebut. Jadi mereka menginginkan kami harus keluar dari rumah tersebut. Menurut Bapak Kiai, apakah kami harus keluar dari rumah tersebut ataupun kami bertahan di rumah tersebut? Karena kami pun merenovasi dan membangun tempat kos di rumah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Itulah yang kita harus hati-hati. Kalau mau merenovasi rumah masih rumah warisan, begitu kan? Harus berembuk terlebih dahulu. Satu tuh, berembuk. Punya abang, istrinya punya abang maksudnya. Punya adik, kumpulkan jadi satu. Adik, abang, ini kan rumah warisan, iya. Kebetulan saya masih numpang tinggal di sini bareng istri saya.
yaitu adik abang dan empok adik ini, gitu kan? Ini rumah udah reot, mau saya renovasi, tuh. Nanti kalau sudah saya renovasi, saya juga tinggal di sini. Nanti kira-kira maaf yang namanya umur nggak ada yang tahu. Barangkali saya meninggal dulu ya nggak tahu, istri saya meninggal dulu nggak tahu. Nah istri saya misalnya meninggal dulu, saya kan numpang di sini, tapi saya sudah merenovasi, kira-kira boleh atau tidak saya tinggal di sini. Tuh begitu mestinya. Kalau memang sudah sepakat boleh, apalagi misalnya ada anak, gitu kan? Ya silakan. Nah yang dikhawatirkan itu memang tidak musyawarah terlebih dahulu. Kalau tidak musyawarah terlebih dahulu, akhirnya istrinya udah meninggal. Dia walaupun pernah merenovasi, akhirnya diusik, akhirnya langsung diusir misalnya kan. Waduh kasihan. Yang mengusik itu juga mestinya tahu diri. Oh iya, ini dulu merenovasi rumah ini. Jadi sekarang bagaimanalah damai sekali lagi harus damai begitu ya. Jadi sekali lagi, kalau masih memang tinggal di situ, memang mau keluar juga nggak ada tempatnya, ya tinggal di situ dulu tapi damai terlebih dahulu. Kalau memang ingin bebas, maaf, dijual aja itu rumah, ya kan? Kan rumah warisan. Setelah dijual berapa lakunya, itu orang kan punya anak. Anak kan dari istrinya, abangnya, empoknya atau adiknya abang itu tadi kan, ya tinggal dapat bagian. Begitu aja gampang. Gitu ya. Jadi sekali lagi jangan tinggal musyawarah. Jangan sampai tinggal damai begitu ya. Musyawarah penting. Wasyawirhum fil amri begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Kiai. Silakan ada yang masih ingin bertanya dari bapak-bapak atau ibu-ibu? Oh silakan dari Al-Amin, Al-Ikhlas Empang Bahagia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah doa Pak Kiai. Kenapa ketika berdoa itu harusnya tangannya begini Pak Kiai? Apakah rohbah yang turun dari tangan ke atas lalu diterima? Kalau memang diterima, apakah jari-jarinya itu harus menutup atau terbuka? Kalau menutup, kalau terbuka berarti ada yang jauh bawah. Terus setelah berdoa, mengungkap rusaknya di dalam muka, nggak di dalam lainnya. Dan yang kedua, kenapa kalau doa tolak bala langsung begini ditolak, dan doanya kan langsung jatuh ke bawah, oke? Harusnya diterima dulu, baru ditolak. Ya terima kasih matur nuwun wong Tegal. Wong Tegal kan? Iya. Terima kasih doa pertanyaannya. Orang berdoa disunahkan mengangkat dua buah tangan. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Seandainya tidak angkat tangan juga enggak apa-apa. Tenaon-naon. Diam begini aja, berdoa boleh, cuma kurang sopan. Minta duit pada ayahnya kan begini kan? Masa minta pada Allah begini aja tuh, nggak sopan. Kenapa harus pakai ini telapak tangan di atas, tuh kan? Ya orang minta kan biasanya begini, gitu kan? Iya. Apakah rahmat turun ke sini? Insya Allah turun. Nah kalau rahmat turun ke sini, apakah ini jari-jari nggak boleh dibuka? Boleh. Rahmatnya itu kan besar, nggak bakalan merobol kata orang Jawa sini. nggak bakalan ke sini. Tenang baiklah Rika ya. Iya wong Tegal pada baik ronyong. Jadi doa rahmatnya nggak bakal ke sini nih. Udah. Jadi dibuka boleh, ditutup boleh. Maaf tangannya dipisah, tangan kanan kiri pisah juga boleh, dikumpulkan juga boleh. Iya, begitu ya. Saya punya guru di Jawa Timur memang begini terus, ditempelkan begini. Itu guru anak guru saya. Tapi guru yang pendiri pesantren itu kalau berdoa malah dipisah, tangannya begini. Saya perhatikan
Oh guru doanya tangannya begini, tuh yang sepuh bapaknya. Tapi kalau anaknya ya guru saya juga begini. Terserah mau milih yang mana, gitu ya. Sekarang doa tolak bala, nah itu memang ada dua pendapat. Yang dimaksud begini ini dibalikan, itu menunjukkan saya nggak maulah kena musibah, kena bencana. Maka begini gitu. Nah kalau begini kan musibahnya datang jatuh ke sana ke depannya. Ya mudah-mudahan nggak jatuh ke sana, ke bawah kita, depan kita. Mudah-mudahan terusir ke sana. Jadi boleh begini aja juga. Ada atau yang begini saja dianjurkan juga kalau tolak bala. Tadi doa biasa di sini. Pas tolak bala, doa tolak bala ini supaya diangkat tangannya, diangkat lagi, lebih tinggi lagi. Jadi nggak perlu begini, tapi begini aja, tapi diangkat. Jadi dua-duanya angsal mawon, terserah sing ajeng diengge sing pundi. Begitu nggih? Nggih, sampun. Telas waktune tapi nggih nuwun sewu, nggih. Oh ya. Terima kasih. Pak Yai, ada pertanyaan datang dari via WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jamaah pengajian Yayasan Ihsan-Nur. Tadi Bapaknya mengatakan orang yang didolim adalah doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika kami didolimi oleh seseorang, kami mendoakannya secara baik-baik. Kami mendoakan yang baik, semoga orang tersebut diberikan taufik dan hidayah dan sayang kepada kami. Apakah doa tersebut masih tetap dikabul oleh Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus banget. Doa yang zalim, doa orang yang mazlum, yang dizalimi dikabul, begitu kan? Iya. Terus tadi pertanyaannya, apakah doa? Bagaimana pertanyaannya? Iya. Orang yang mendolimi kami, kami mendoakannya doa yang bagus. Oh iya, ya bagus. Itulah yang bagus. Kalau kita dizalimin orang, tapi kita mendoakan orang itu biar baik, bagus. Nabi Muhammad ketika dianiaya mau hijrah ke Taif, begitu kan? Bukan disambut tapi disambit. Disambit pakai batu, giginya sampai ada yang patah, pecah, keluar darah. Nabi enggak mendoakan jelek kepada mereka, tapi Nabi berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku itu karena mereka itu tidak tahu saya nabi. Mereka itu tidak tahu saya Rasul. Mereka itu tidak tahu saya orang yang diturunkan kepada saya Al-Quran. Tunjukilah mereka ya Allah. Bagus banget. Iya, jadi kalau yang dizolimi kok mendoakan bagus kepada orang yang zolim, bagus banget. Bagus ya. Tinggal bisa atau enggak gitu. Ya mudah-mudahan bisa ya. Contohlah Nabi. Ya, terima kasih. Ya. Iya, sudah ya. Iya. Marilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa tidyakil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adadan ni'amillahi wa iftari. Allahumma ja'alna wa uladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, demikianlah talim kita pada hari pagi ini. Semoga apa yang Bapak Kiai sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan Bapak Kiai selalu diberikan sehat, panjang umur, barokah dan husnul khotimah, serta bisa memberikan taklim pada zaman berikutnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
para jamaah pengajian kita ini disyuting, dibuat film. Insya Allah jamaah yang ingin menyimak nanti akan kami kirimkan sekitar 2 hari ke depan di grup pengajian yayasan, ataupun jamaah bisa melihat di YouTube dengan mengetik Al-Wardah TV dan Komarudin TV. Insya Allah pengajian kita ini akan muncul setiap hari Ahad pagi, kita di syuting gitu ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalender jangan lupa. Siap, siap ya. Para jamaah, seperti biasa ada maklumat yang perlu kami sampaikan. Sambil dibacakannya maklumat, dimohon membacakan doa dan suratul Fatihah untuk para pengurus dan jamaah pada saat ini yang sedang sakit. Yang pertama untuk Bapak Haji Sopan SHMH, Ketua Pembina kita, juga Bapak Haji Husain Samadi dan Bapak Haji Mulhari dari Atarwiha, dan yang lainnya yang saat ini sedang sakit. Semoga segala penyakitnya segera diangkat oleh Allah serta diberikan sehat walafiat, panjang umur, barokah, husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maklumat yang berikutnya, pengajian Ahad yang akan datang insya Allah bertempat di Masjid Jami Nurul Falah di Jalan Latu Menten 4 dekat kantor sekretariat Yayasan Ihsan Nur. Insya Allah pengajian akan diasuh segmen yang pertama oleh Kiai Haji Nurul Hadi LC. Segmen yang kedua insya Allah akan diasuh oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Anes Ahmad Jajuli Khalil. Insya Allah pengajian akan dimulai jam 6.45 menit. Jadi jamaah dimohon 6:30 sudah hadir kumpul di pengajian. Maklumat berikutnya, di yayasan ada UPJ, unit pelayanan jenazah Yayasan Ihsan Nur. Yang berikutnya, pagi ini dipelajari kitab Futhul Ghaib seperti ini. Bagi jamaah yang memerlukan kitabnya sudah ada, nanti hubungi kami. Dan kitab ini dipelajari setiap malam Ahad di Masjid Jami Wakaf Komarudin, langsung diasuh oleh malam Ahad Ba'da Isya di Masjid Wakaf Komarudin. Yang berikutnya pagi ini Bapak Kiai membawa kalender seperti ini. Insya Allah lengkap dengan tanggal Islamnya. Jamaah yang ingin memilikinya silahkan, ada 50 lembar di depan dengan impak Rp20.000 untuk Majlis Taklim Al-Wardah. Jadi selesai taklim nanti bisa menghubungi kami. Yang terakhir kami mengaturkan terima kasih kepada pengurus dan jamaah Masjid Jami Atul Mukminin yang pagi ini telah menyediakan tempat dan segala hidangannya, termasuk di depan ada pisang yang gede. Ini raja pisang kali ya. Ini semoga Allah membalas dengan rezeki dan pahala yang berlipat ganda dan membalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadir di tengah-tengah kita tim hadroh dari anak-anak remaja Masjid Jamiatul Mukminin yang insya Allah akan mengalunkan sholawat ketika kita bermusafahah. Terima kasih. Pak Yai, boleh bermusafahah? Boleh. Yang terakhir kita bermusafahah dengan Bapak Kiai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakum busyral ijabati wal qabuli minal mawah biwasitatir rasuli.